Selamat pagi, perkenalkan, saya Putri Dwi Astuti dari SMK Media Informatika. Saya mengajar atau mengampu mata pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis di kelas 10 untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Pertama-tama, sebelum memulai pelajaran, peserta didik mengisi daftar hadir melalui WhatsApp Group. Setelah mengisi daftar hadir, guru memberikan arahan mengenai materi yang akan disampaikan melalui aplikasi Google Classroom. Di dalam Google Classroom sudah terdapat modul, media, LKPD, serta penjelasan mengenai Zoom Meeting. Pada modul yang pertama, kita akan membahas tentang modul pasar monopoli. Di dalam modul tersebut sudah terdapat langkah-langkah pembelajaran, membaca dan memahami modul pasar monopoli, mengisi daftar hadir, mengerjakan LKPD, dan penjelasan mengenai pasar monopoli menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Materi pasar monopoli seperti ini yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Setelah peserta didik memahami dan membaca materi tentang pasar monopoli, saya buatkan media pembelajaran lain seperti PowerPoint yang nantinya lebih mudah untuk peserta didik memahami materi tentang pasar monopoli. Seperti ini slide-nya. Dan setelah peserta didik memahami pasar monopoli, peserta didik diwajibkan mengerjakan tugas atau LKPD tentang pasar monopoli di dalam Google Classroom. Apabila sudah dikerjakan, peserta didik mengirimkan jawabannya ke dalam Google Classroom yang telah disediakan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Oke, selamat pagi. Bertemu lagi sama Ibu dalam pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pasar monopoli. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu. Saya minta untuk Agnes untuk memimpin doa. Silakan Agnes. Ya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Agnes. Sebelum kita masuk materi, sebentar. Sudah terlihat ya? Sebelum kita masuk materi pasar monopoli, terdapat kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. 1. Mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Yang kedua, menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Selain itu, terdapat tujuan pembelajaran yang diharapkan kepada peserta didik untuk dapat memahami pasar monopoli, mendeskripsikan pengelompokan pasar monopoli. Melalui pengamatan dan tanya jawab, peserta didik dapat mampu mendeskripsikan pengertian pasar monopoli. Melalui diskusi, peserta didik dapat mampu menguraikan ciri-ciri pasar monopoli. Dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat mengelompokkan pasar monopoli. Sebelum saya masuk pasar monopoli, pasti di lingkungan kalian sudah terdapat pasar, entah itu pasar tradisional atau pasar modern. Yang sekarang yang saya tanya, apa itu pengertian pasar? Coba saya mau tanya sama Melin. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Oke, sudah bagus jawabannya. Jadi baru kita masuk ke pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sama. Jadi produknya hanya ada satu. Ciri-ciri pasar monopoli, 1. Memiliki satu jenis penjual, jenis barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya, perusahaan lainnya akan sulit memasuki pasar, penjual menentukan sendiri harganya, pangsa pasar produk sangat besar atau banyak pembeli, karena hanya ada satu produk dan pangsa pasarnya pun semakin banyak.
Selain itu, terdapat juga kelebihan pasar monopoli. Perusahaan mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk untuk meningkatkan jenis dan mutu produk karena perusahaan mendapatkan laba yang tinggi dari produk yang dipasarkan kepada konsumen. Yang kedua, dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli dilakukan oleh negara. Yang ketiga, meningkatkan inovasi-inovasi apabila monopoli terbentuk karena merupakan pemberian hak cipta dan hak paten. Yang terakhir, meningkatkan daya saing karena adanya kemampuan untuk efisiensi. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan pasar monopoli, yaitu adanya pasar monopoli dapat menimbulkan akibat buruk terhadap distribusi pendapatan. Yang kedua, harga produk ditetapkan dengan tidak memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat atau pembeli. Yang ketiga, jumlah produk di pasar tergantung pada produsen di pasar. Jumlah produk yang tersedia sering terganggu oleh permainan produsen. Dan yang terakhir, produsen atau perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. Dalam pasar monopoli, di lingkungan kalian pasti sudah banyak. Contohnya, ada dia perusahaan listrik negara atau PT PLN. Selain itu juga, ada PT Kereta Api Indonesia. Dari materi ini, apa yang mau kalian tanyakan? Bu, saya mau nanya dong, Ya, coba silahkan. apa penyebab terjadinya pasar monopoli? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi saya jawab, terjadinya pasar monopoli itu karena satu, adanya penguasaan bahan mentah, yang kedua, adanya pemberian hak istimewa dari pemerintah, bisa berupa hak paten atau hak cipta terhadap produk yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Sampai sini, sudah paham? Paham, Bu. Setelah mempelajari materi ini, kalian mendapat tugas. Di sini ada beberapa gambar, satu PT Pertamina, PT PLN, dan PT Kereta Api. Tugasnya, nanti kalian lihat di Google Classroom. Di situ ada petunjuknya. Kalian pilih satu jenis perusahaan yang akan kalian amati. Nah, terus yang kedua, silakan kalian cari referensi dari buku lain atau dari internet tentang perusahaan yang kalian amati. Yang terakhir, berilah kesimpulan terhadap perusahaan yang kalian amati. Nanti di situ sudah ada formnya di Google Classroom-nya, tinggal kalian mengisi saja. Baik, di penghujung materi ini, jadi saya simpulkan, pasar monopoli dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting untuk semua masyarakat dan semua kalangan. Karena jenis barang atau produk yang dihasilkan oleh pasar monopoli tersebut tidak ada penggantinya. Maka dari itu, permintaan masyarakat akan produk yang dihasilkan meningkat. Dan pangsa pasarnya pun banyak dikarenakan hanya ada satu penjual. Di dalam pasar monopoli, perusahaan tersebut yang menentukan harga produk atau barang yang dihasilkan, tetapi tetap dalam campur tangan pemerintah, supaya masyarakat tetap dapat menggunakan produk yang dihasilkan. Sampai sini sudah paham ya? Baik, Paham, Bu. sebelum kita mengakhiri materi pertemuan kita hari ini, kita berdoa dahulu. Saya minta yang menutup Melisa. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam menurut kepercayaannya masing-masing. Doa selesai. Terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu. Yang Ibu harapkan dari materi ini bisa bermanfaat bagi kebutuhan kalian di lingkungan ataupun di mana saja. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat ya.